Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pemanfaatan sumber daya alam mata pelajaran IPS kelas 4 tema 2 subtema 1. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Meski jumlahnya berlimpah, penggunaannya harus tetap dengan bijak agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga ketersediaannya di alam, sehingga kita dapat selalu memanfaatkannya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya hewan dan tumbuhan, ada matahari, air, dan juga angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Karena jumlahnya terbatas, maka kita harus hemat dalam penggunaannya agar sumber daya alam tersebut tidak habis sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi dan emas. Selain kedua contoh tersebut, masih ada bahan tambang yang lainnya, misalkan besi, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah, namun dalam pemanfaatannya haruslah bijak dan hemat agar ketersediaan sumber daya alam tidak terganggu. Pemanfaatan sumber daya alam. Di darat terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selain hewan dan tumbuhan yang beragam, di Indonesia juga terdapat banyak tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti tambang gas alam, minyak bumi, batu bara, nikel, emas, dan lain-lain. Hasil tambang tersebut dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya di darat, di laut pun kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah. Ini karena Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu negara dengan wilayah perairan lebih luas dibanding daratan. Sumber daya yang ada di laut yang dapat dimanfaatkan misalnya ikan dan berbagai jenis hewan laut lainnya. Bahkan di laut juga terdapat lokasi pertambangan minyak bumi. Tahukah kamu? Kabupaten Banyuwangi adalah penghasil ikan laut terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Siapi-api. Ini karena panjang garis pantainya sekitar 175 km. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap mencapai 49.539 ton. Dengan ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan ikan lemuru. Sistem pengalengan dan industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang hingga
mampu melakukan ekspor ke 18 negara. Jadi pemanfaatan sumber daya alam di Banyuwangi itu sudah sangat luar biasa. Dibuktikan dengan menjadi kabupaten terbesar kedua di Indonesia sebagai penghasil ikan laut, yang secara tidak langsung pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di Indonesia. Apabila ada hal yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.